Halo friend-friend semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Raffi Hafiz dengan NIM 400402246553129. Aku merupakan mahasiswa dari Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan yaitu kontrol PMW dan baca encoder motor DC menggunakan Simulink. Kenapa sih kontrol PMW dan baca encoder motor DC dengan Simulink ini penting? Karena memang sangat penting dalam dunia otomasi dan robotik. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada kali ini? Nah, pada kali ini tujuannya yaitu memahami hubungan antara sinyal PMW dan kecepatan motor DC. Yang kedua, membaca dan mengolah sinyal encoder menggunakan Simulink. Dan terakhir, mengintegrasikan MATLAB, Simulink, dan Arduino dalam sistem kontrol motor DC. Oh iya teman-teman, nanti saya akan menunjukkan setelah ini bagaimana caranya menggerakkan motor DC dari MATLAB dan simulasinya langsung. Oke, konsep dasar motor DC. Motor DC adalah aktuator yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Kecepatan putaran motor dipengaruhi oleh besar tegangan dan arus yang diberikan. Motor DC banyak digunakan pada sistem otomasi, robotika, dan sistem kendali. Lanjut, konsep PMW. PMW itu Pulse Width Modulation. PMW adalah teknik pengaturan kecepatan motor dengan mengubah lebar pulsa atau duty cycle. Duty cycle kecil menghasilkan kecepatan motor rendah, sementara duty cycle yang besar menghasilkan kecepatan motor yang lebih tinggi. Metode PMW efisien karena tidak membuang banyak daya. Lanjut, konsep encoder. LI encoder adalah sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor. Encoder menghasilkan pulsa digital berdasarkan pergerakan poros motor. Jumlah pulsa per satuan waktu digunakan untuk menghitung kecepatan aktual motor. Lanjut, ada blok Simulink utama. Cara kerjanya yaitu PMW output block menghasilkan dan mengirimkan sinyal PMW ke motor melalui Arduino. Lanjut, encoder red block yang membaca pulsa dari sensor encoder, gain, scope, dan display box. Digunakan untuk pemrosesan, perhitungan, dan pemantauan data. Nah, di sini ada alur sistemnya. Alur sistemnya yaitu Simulink menghasilkan sinyal PMW berdasarkan nilai referensi kecepatan. Arduino menerima sinyal PMW dan menggerakkan motor DC. Lalu, encoder mengirimkan pulsa balik ke Simulink. Simulink menghitung kecepatan aktual motor. Dan akhirnya data kecepatan digunakan sebagai feedback sistem kontrol. Lanjut, nah di sini ada sistem kontrol atau feedback. Kecepatan aktual dibandingkan dengan kecepatan referensi. Selisih kecepatan yaitu error digunakan sebagai masukan kontrol. Sistem dapat dikembangkan menggunakan kontrol PID. Feedback meningkatkan kestabilan dan akurasi kecepatan motor. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan bagaimana caranya menggerakkan motor DC menggunakan MATLAB.
Ternyata gitu ya untuk orang tua kayak nggak pakai ini karena Ryzen udah bagus bro. Ryzen bagus tadi kita pakai yang ya i5 sama i7 atau enggak sekarang itu udah ada i13 udah. Apa perbedaan Intel dengan Ryzen bang? Sebenarnya tergantung ya kalau misalnya kita bandingkan dengan spesifikasi yang sama. Spesifikasi Ini maksudnya apa bang? Nah, ini karena kita set konstannya tuh di 255, maka dia akan bergerak seperti ini. Berarti 255 itu kan? Nah, konstanta ini. Nah, Kalau diubah ke 260 gimana bang? kalau kita ubah jadi 0, dia bakal berhenti karena 0, konstantanya 0, perintahnya 0. Nah, coba kalau kita ubah ini yang 255. Balik ya bang kalau Ya, maka konstantanya itu berarti kalau 255 dia pasti bakal bertabrakan guys. coba ya bang. Kita Meledak loh. jangan dia Nah, dia bakal karena bertabrakan. 255 jadi setara. Coba ini salah 1000. Gimana nih? Muter kenceng di bang. Bisa, berarti harus ada satu. Nah, 255 terus maksimumnya berapa? Ini 255 ini maksimumnya. Oh, 255. Minimum. Iya, sabar. Nah, terus auto play. Itu yang ininya konstan 2-nya. Konstan 2-nya itu dibuat goto. Tapi sini bapak tuh buat minci loh. Kecil ini. Goto terus Buat ke atas dari silindernya. Dua-duanya. Dan ke kanan itu pencet gotonya. Itu kita ubah hurufnya tuh PWM. Kita blok semuanya, kita pindahkan ke bawah silinder. Itu blok semuanya dari silinder, dari gotonya itu masukkan ke kejadian. Ya. Ini agak jauhkan dari silindernya ke kanan. Oke. cepat lagi Gen. Ini jangan dicepatkan. Switch kamu kenapa yang tadi? Aku nengok kalau ini. Itu jajakan di tengah dari ininya, jajakan ini. Seperti itu kan? Itu buat garisnya. Garis mana? Buat gain dulu, gain. Ini hapus. Itu yang data. Dari yang 16 ya? Woman of Truth. Tunggu. Oke, cepat. Cepat lah. Udah. Halo, Setelah kita tambahkan si konstan leader dan semuanya ini, switch dan lain sebagainya. Oke, itu tadi bagaimana caranya mensimulasikan dari MATLAB menggerakkan motor DC. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan simulasi bagaimana motor DC bergerak setelah diprogram dari Simulink. Aku akan mensimulasikan atau mengoperasikan. Halo, kenalin nama aku Nomor Kabis dengan NIM 4044024653129 dari Rekayasa Nasional Mekanik 2024 kelas 3D. Nah, jadi kali ini aku akan mensimulasikan atau mengoperasikan motor DC dengan mengubahnya bergerak searah jarum jam dan berlawan jarum jam. Nah, di sini aku bisa langsung menggerakkan motor DC searah jarum jam maupun berlawan jarum jam. Yang pertama itu berlawan jarum jam. Di sini ada dua parameter. Yang pertama itu parameter kuning. Nah, kuning ini yaitu membaca pergerakan dari motor DC tersebut. Contohnya, misal motor DC bergerak ke arah bawah, itu tandanya motor DC bergerak ke arah berlawannya jarum jam bawah. Jika motor DC bergerak ke arah searah jarum jam, maka ini parameternya ini diagramnya akan bergerak ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, parameter kedua
kedua yaitu yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini adalah membaca pergerakan atau kecepatan dari motor DC tersebut. Nah, ini kecepatannya itu 155 itu stabil. Nah, di sini saya ingin merubah kecepatan dari motor DC tersebut. Caranya yaitu klik kanan, explore, terus kita ubah ke 255 dari minnya maupun plusnya. Kita apply. Langsung kita coba. Nah, sudah kan? Jika ingin dimatikan, maka langsung saja tanda itu diubah ke arah angka 0. Oke, mungkin itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Nah, oke, itu tadi simulasi dari menggerakkan motor DC tersebut. Terakhir yaitu kesimpulan. Pengaturan kecepatan motor DC dapat dilakukan secara efektif menggunakan metode Pulse Width Modulation yaitu PMW. Nilai duty cycle PMW berpengaruh langsung terhadap kecepatan putaran motor DC. Encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor secara aktual. Integrasi MATLAB Simulink dan Arduino memungkinkan sistem kontrol motor DC dijalankan dan dimonitor secara real-time. Sistem feedback berbasis encoder meningkatkan akurasi, kestabilan, dan keandalan pengendalian kecepatan motor DC. Nah, sekian dari pembahasan saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar dan bareng teman-teman masih belajar semua. Oke, terima kasih buat Pak Rofik telah membimbing menjadi dosen mata mampu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.